Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Di pertemuan yang kedua minggu lalu, kalian kan sudah mempelajari materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sebagai lanjutannya ini, nanti silakan kalian unduh terlebih dahulu video yang ada di Google Site Ibu. Nanti akan Bu Guru kirimkan linknya. Banyak 305 warga di Grobogan, Jawa Tengah terserang diare. Penderita diare tersebar di 30 puskesmas Grobogan, sementara di Jombang, Jawa Timur. Apakah kalian sudah melihat videonya? Ya, kalau kalian sudah melihat videonya, hari ini kan kita akan mempelajari untuk gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan serta upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah kalian nanti melakukan kegiatan pengamatan dan studi pustaka, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Yang kedua, dapat menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang ketiga itu kalian bisa mengusulkan upaya apa yang bisa kamu lakukan dalam memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia. Nah, dari video yang tadi kalian saksikan, yang sudah kalian download dari Google Site Ibu, ada nggak sih sesuatu yang muncul di pikiran kalian gitu? Nah, dari video yang tadi kalian saksikan, yang sudah kalian download dari Google Site Ibu, ada nggak sih sesuatu yang muncul di pikiran kalian gitu? Berita yang ada di video tersebut, wabah diare itu juga berhubungan dengan sistem pencernaan ya, Bu? Apa sih, Bu, yang menyebabkan diare itu? Saya pernah mengalaminya, Bu. Kalau terkena diare itu bagian organ pencernaan apa Bu yang terganggu? Yang saya rasakan ketika diare itu perut sakit, kadang pernah juga sampai melilit. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah dan terhindar dari diare tersebut ya, Bu? Wow, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya anak-anak. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi, pastinya kan kita mendapatkan sebuah permasalahan. Nah, silakan yang mau merumuskan permasalahan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan, ada yang mau merumuskan? Gangguan atau penyakit apa saja yang terjadi pada sistem pencernaan manusia, serta apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menanggulanginya, Bu? Ya, bagus sekali perumusan permasalahan tersebut ya yang disampaikan oleh Erin. Ya, dari rumusan permasalahan yang sudah disampaikan oleh Erin itu, silakan nanti kalian buat hipotesis atau dugaan sementara yang nantinya akan kalian cocokkan melalui proses pengamatan dan studi pustaka. Nah, langkah selanjutnya, silakan kalian siapkan LKPD 4 yang sudah kalian unduh sebelumnya dan sudah di-print pastinya ya. Cermati dan perhatikan semua instruksi yang ada di LKPD tersebut. Sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya anak-anak?
Kalau sudah selesai, silakan nanti kalian cocokkan hipotesis yang tadi sudah kalian buat di awal itu dengan hasil pengamatan yang sudah kalian dapatkan. Nah, setelah itu nanti silakan salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatannya, dan peserta didik yang lain saya harapkan untuk ikut berpartisipasi aktif dengan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini sudah ada salah satu peserta didik yaitu Welly yang akan mempresentasikan hasil pengamatannya, dan dia sudah memvideokan presentasinya. Silakan nanti kalian simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welly Julianti akan mempresentasikan hasil pengamatan yang saya lakukan di LKPD 4. Berdasarkan hasil pengamatan saya melalui artikel dan mencocokkannya dengan buku referensi saya, memperoleh data bahwa 1. Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia, diantaranya adalah malnutrisi, diare, MAH, hepatitis, dan obesitas. 2. Malnutrisi merupakan kondisi gizi yang tidak seimbang, terutama asupan nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. 3. Diare merupakan suatu kondisi di mana feses terlalu encer karena adanya infeksi bakteri atau virus yang masuk bersama makanan. 4. MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. 5. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Penyebabnya adalah virus hepatitis A atau B yang dapat menyebabkan fibrosis dan sistosis hati. 6. Obesitas merupakan kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih. Obesitas memicu resiko penyakit lainnya seperti jantung, diabetes, dan osteoartritis. 7. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi dan terhindar dari berbagai penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan manusia, diantaranya adalah menjaga kebersihan diri, pola makan yang sehat dan teratur, cuci tangan sebelum makan, memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh agar tetap seimbang, dan bila perlu melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit tertentu seperti hepatitis. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh malnutrisi itu apa ya, Welly? Salah satu contoh malnutrisi itu misalnya jika seseorang kekurangan asupan protein, maka akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kwasiorkor atau maramus atau istilah lainnya gizi buruk. Bisa juga kekurangan asupan vitamin dan mineral tertentu. Contohnya kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit beribad. Saya pernah mengalami lambung perih bahkan sampai mual. Gangguan yang saya alami itu apakah termasuk ke dalam gangguan sistem pencernaan ya, Welly? Sepertinya kalau begitu berarti terjadi gangguan pada organ lambung. Bisa disebabkan karena sering telat makan atau makan makanan yang asam atau terlalu pedas. Oh iya, saya merasakan perih di lambung itu setelah jajan makanan yang pedas-pedas, dan juga terkadang saya jarang sarapan kalau mau sekolah. Adakah hubungannya obesitas dengan indeks massa tubuh? Kalau menurut saya sangat berhubungan. Kita harus tahu indeks massa tubuh kita agar kita dapat mengontrol dan mengupayakan tubuh kita tetap masuk kategori normal. Karena kalau kurang juga tidak baik atau kurang gizi, dan kalau masuk kategori obesitas itu dapat memicu risiko penyakit lainnya. Saya beri aplaus untuk yang presentasi maupun yang memberikan tanggapan dan pertanyaan. Diskusi yang sangat bagus sekali. Banyak juga yang menceritakan pengalaman pribadinya ya. Ada yang sakit perut, ada yang telat makan, ada yang jajannya pedas dan sebagainya. Ternyata itu sangat berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Ada lagi nggak yang mau memberi tanggapan atau mungkin usulan terkait gangguan sistem pencernaan?
Usulan yang bisa saya sampaikan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan diantaranya adalah 1. Makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. 2. Rajin mencuci tangan sebelum makan. 3. Rajin memotong kuku agar tidak menjadi sarang kuman atau bibit penyakit. 4. Rutin berolahraga. 5. Menerapkan pola makan yang teratur. 6. Tidak jajan sembarangan. Ya, terima kasih Welly atas presentasinya, juga peserta didik yang lain yang sudah memberikan tanggapan, usulan, maupun pertanyaan. Diskusi yang sangat bagus. Nah, di sini Ibu hanya akan memberikan sedikit tambahan. Jadi jawaban-jawaban dari Welly itu juga sudah bagus ya. Ibu akan tambahkan sedikit saja bahwa dari artikel yang kalian jadikan sebagai bahan pengamatan tersebut, bisa kita kelompokkan. Itu kan ada 5. Nah, itu bisa kita kelompokkan menjadi gangguan dan penyakit. Di antaranya untuk gangguan itu sifatnya kan kambuhan atau kadang muncul sesekali dan bisa berulang seperti MAH ataupun diare. Nah, sedangkan penyakit yang lebih kepada kondisi yang relatif lama itu contohnya tadi hepatitis, kemudian komplikasi dari obesitas, serta komplikasi dari malnutrisi. Ya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Aldis, dan pastinya yaitu harus kita lakukan melalui upaya-upaya yang berkelanjutan. Jadi, hasil diskusi kita kali ini? Diskusi ini saya menyimpulkan bahwa beberapa gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan manusia dapat kita hindari dengan tindakan yang tepat dan upaya yang benar dan maksimal. Terima kasih. Simpulan yang bagus, simpel tapi padat ya Alif. Silakan nanti kalian kirimkan foto LKPD 4 dan video pengamatan melalui unggah LKPD yang ada di Google Form seperti biasa melalui Google Site Ibu. Adakah yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan yang kalian lakukan? Gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan diantaranya adalah MAH, obesitas, malnutrisi, diare, konstipasi, dan hepatitis. Organ sistem pencernaan manusia dapat kita jaga dengan cara melakukan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga, serta menghindari stres. Ya, simpulan yang sangat bagus ya yang sudah disampaikan oleh Alif dan Alia. Jadi benar bahwa untuk bisa terhindar dari gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan, maka kita harus melakukan upaya yang benar dan itu dilakukan secara berkelanjutan seperti pola hidup sehat dan yang lainnya. Apakah kegiatan pembelajaran ini memberikan manfaat yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini anak-anak? Kalau bermanfaat, Bu Guru juga senang ya kalau pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat. Ya, nanti ini setelah pembelajaran kita selesai, silakan nanti kalian langsung mengerjakan soal tes formatif yang ada di Google Form seperti biasa ada di Google Site Ibu. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan melaksanakan tes sumatif atau penilaian harian bab 5. Jadi silakan kalian pelajari kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, kedua, dan pertemuan ketiga ini.